Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah amalan bermanfaat setelah kematian. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu-pintu kebaikan agar hamba tersebut di dalam kehidupannya dan setelah matinya pahala terus mengalir. Karena penghuni kubur, mereka itu tergadaikan di kuburan mereka. Ini keyakinan seorang muslim. Amalan-amalan tidak dapat lagi dikerjakan, sudah terputus dari penghuni kubur. Apa saja yang mereka kerjakan tatkala di dunia, maka mereka akan mendapatkan ganjarannya tatkala di akhirat, dari mulai alam kuburnya. Tetapi ada orang-orang yang meskipun dia meninggal, maka dia tetap pahalanya mengalir, dosa-dosanya diampuni, kemudian kedudukannya ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya terus berlipat-lipat. Itu yang kita cari. Setelah mati, pahala kita tetap mengalir. Ketika semua orang terputus untuk beramal, pahala kita tetap kita dapatkan. Kiranya gerangan apakah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan seperti itu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan 7 perkara yang pahalanya tetap mengalir kepada seorang hamba meskipun si hamba ini di alam kuburnya sudah menjadi satu tulang ekor. Mari kita lihat hadis berikut riwayat Imam Al-Bazzar dan derajat hadisnya hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna min ba'di mautihi wa huwa fi qabrih. Man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warratha mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih." Yang artinya 7 amalan yang mengalir pahalanya untuk seorang hamba setelah matinya dan dia di alam kuburnya. Yang pertama, siapa yang mengajarkan ilmu. Atau yang kedua, mengalirkan sungai. Atau yang ketiga, menggali sumur. Atau yang keempat, menanam pohon. Atau yang kelima, membangun masjid. Atau yang keenam, mewariskan mushaf, buku mushaf Al-Quran. Atau yang ketujuh, meninggalkan anak yang memintakan ampun untuknya setelah kematiannya. Kita akan kupas satu-satu dari 7 ini.
Yang pertama yaitu mengajarkan ilmu. Man 'allama ilman, mengajarkan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang mengajarkan kepada manusia tentang agama mereka, tentang Rabb mereka, siapa yang mereka sembah. Ilmu yang memberikan kepada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang Islam, mana yang berupa kekufuran. Ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang mana yang halal, mana yang haram. Ilmu itulah ilmu yang benar-benar diwajibkan kita untuk menuntutnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka ilmu yang seperti inilah yang pahalanya akan terus mengalir. Meskipun kita sudah di alam kubur, tinggal satu tulang ekor kita dari tubuh kita, maka pahalanya terus mengalir. Itulah ilmu agama. Ilmu yang senantiasa diambil manfaatnya untuk dapat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mengalirkan sungai. Dan yang dimaksud dengan mengalirkan sungai di sini adalah membuat sungai-sungai tersebut mengalir. Mata air yang tidak mengalir karena tidak ada tempat tertahan, dibuka, kemudian dia bisa mengalir. Agar airnya sampai kepada manusia, sampai kepada pertanian manusia. Akhirnya manusia bisa menggunakan untuk minumnya, untuk mengairi sawahnya, untuk meminumi hewan-hewan ternaknya. Dan kalau kita perhatikan, mengalirkan air ini berapa banyak pahala yang akan didapati oleh orang yang mengerjakan seperti ini. Karena dia sudah benar-benar mengerjakan hal yang sangat bermanfaat untuk manusia. Karena manusia tidak bisa lepas dari air. Seluruh aspek kehidupan mereka tidak lepas dari air. Maka itu apabila ada orang mengalirkan air ke tempat-tempat sehingga manusia sampai bisa menikmati air tersebut, maka ini adalah amalan yang sangat luar biasa. Yang ketiga yaitu menggali sumur. Menggali sumur, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah termasuk daripada yang sebelumnya, mengalirkan air. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang wanita pezina mengalirkan atau meminumi seekor anjing yang sedang kehausan. Dia berputar-putar di sumur tersebut. Kemudian diminumi oleh si wanita tukang zina ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasyakarallahu faghafaralah." Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada perbuatan seorang yang meminumi anjing tadi, dan akhirnya Allah mengampuni dosanya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi la ajra." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita tatkala meminumi binatang-binatang kita mendapatkan pahala? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fi kulli dzati kabidin ratbatin ajrun." Setiap ada makhluk yang mempunyai pencernaan hati yang diisi air, maka terdapat di dalamnya pahala.
Itu kalau seandainya memberikan air kepada binatang, bagaimana kepada manusia? Yang keempat yaitu menanam pohon. Kita tahu bahwasanya dan pohon yang dimaksud di sini adalah pohon kurma. Kenapa disebutkan pohon kurma? Pohon kurma adalah sayyidul ashjar, yaitu pohon, pemimpinnya pohon, paling bermanfaat, paling utama, paling banyak manfaatnya untuk manusia. Maka siapa saja yang menanam pohon, manfaatnya diambil oleh manusia, maka pada saat itu dia akan mendapatkan pahala selama pohon tersebut diambil manfaatnya, meskipun dia sudah di alam barzakh, meskipun dia sudah di alam kubur. Kita akan tambah 3 amalan yang lain, yaitu yang kelima, yaitu membangun masjid. Masjid adalah daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Karena di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk disebut namanya. Kemudian di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala juga membuat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya orang berdoa, di dalamnya orang membaca Al-Qur'an, di dalamnya orang beribadah, sholat, bertafakkur, beriktikaf, dan amalan-amalan lainnya yang begitu banyak dikerjakan di dalam masjid. Maka membangun masjid adalah amalan yang pahalanya tetap terus mengalir meskipun dia akan di alam kuburnya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, walaupun kecil sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya, maka niscaya Allah akan membangunkan sebuah rumah baginya di surga. Amalan yang keenam yang bermanfaat setelah kematian, pahalanya mengalir terus, yaitu mewariskan mushaf. Maksud mewariskan mushaf ini adalah dengan mencetak mushaf, buku mushaf yang kita kenal, buku mushaf tersebut yang kita baca Al-Quran darinya, maka apabila kita wariskan kepada seseorang, kepada masjid, selama mushaf tersebut dibaca, selama itu pula mengalir pahalanya. Selama itu pula mengalir pahalanya. Selama mushaf tersebut dibaca, dipelajari, maka selama itu pula mengalir pahalanya. Dan membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat diutamakan dalam Islam. Mempelajarinya dan mengajarkannya adalah amalan yang paling baik. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang mengajari Al-Quran dan yang mempelajari Al-Quran maksud saya dan mengajarinya. Maka tatkala kita mewariskan mushaf kepada seseorang, terjadilah pembelajaran Al-Quran, terjadilah pengajaran dan belajar Al-Quran tersebut. Itu yang membuat akhirnya pahala terus mengalir meskipun seseorang tetap di alam kuburnya, tapi pahala terus mengalir. Kemudian yang ke-7, yang terakhir, yaitu mengajari anak dengan ajaran yang benar, sehingga anak tersebut saleh, kemudian mendoakan orang tuanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Jika seorang anak Adam mati, maka terputuslah
amalnya kecuali dari 3 perkara. Kecuali dari sedekah yang terus mengalir pahalanya, atau ilmu yang bermanfaat sebagaimana sudah kita sebutkan, atau anak saleh yang mendoakannya. Maka Anda wahai para orang tua, salah satu tugas Anda adalah bukan hanya sekedar menyediakan sandang pangan untuk anak Anda, akan tetapi menjadikan dia menjadi anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya kelak. Lisan anaknya senantiasa mahir mendoakan orang tuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga kita bisa mengamalkan 7 amalan ini sehingga pahala kita terus mengalir walaupun setelah kita mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.